Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi kita di pertemuan 4 tentang materi aplikasi basis data. Pertemuan kali ini kita ada membahas tentang data manipulasi language, di mana di sini kita akan belajar tentang perintah untuk query yang fungsinya untuk mengolah isi data di dalam tabel pada suatu database. Nah, kalau yang kemarin kita tahu, kita latihan kan kita mencoba materi sebelum itu, materi data definition language, DDL ya disingkatnya. Nah, kalau yang sekarang DML. Bedanya apa seperti yang kemarin? Kalau yang kemarin DDL itu kan kita query untuk merubah manipulasi bentuk dari struktur tabelnya. Nah, kalau yang sekarang bukan struktur tabel, tapi perintah untuk mengolah isi tabelnya. Jadi isi data tabel yang tersebut di dalam database kita manipulasi. Caranya seperti apa? Nah, kita langsung praktekin aja. Nanti di sini kita buat satu database. Kita pakai database yang kemarin ya, yang basis data tiket. Kemudian di sini kita langsung contoh aja, kita nanti buat tabel buku. Nah, ini datanya yang diisi. Nah, cara membuatnya bagaimana? Kemarin kita udah sempat bikin satu tabel. Nah, sekarang setelah tabel itu dibuat nanti, kita isi pakai perintah yang baru ini DML. Kemudian, ini ada perintah-perintahnya lagi untuk menampilkan isi tabelnya. Untuk baca, filter tabel yang berdasarkan syaratnya. Nah, ini udah saya rangkum dan nanti bisa dibaca di deskripsi di channel yang nanti kita terbitkan. Ini udah ada caranya sama langkah-langkahnya. Nah, perintah awal seperti apa? Oke, kita langsung buka aja command prompt-nya. Di sini saya asumsikan saya udah masuk ke satu command prompt. Kemudian saya mau cek database-nya masih ada nggak kemarin ini. Basis data tiket masih ada. Kita use. Oke, kemudian nah, di sini saya buat satu tabel buku. Saya baca dulu bukunya. Nah, di sini saya udah buat satu tabel buku. Perintahnya sebenarnya udah ada seperti ini. Pengisian seperti ini jadinya. Membuat tabel buku, create tabel buku, ID buku, karakter, kapasitasnya 4, primary key, judul buku. Kemudian dijadiin primary, file keduanya judul buku, varchar 45, lalu penulis varchar 25, tahun terbitnya cuman tipe datanya tahun 15, karakternya terakhir penerbit varchar 45. Nah, setelah itu saya enter. Kalau seandainya belum ada, ini bisa berjalan normal, tapi karena saya udah masuk, ada perintahnya error, tabel bukunya sudah ada. Jadi saya nggak bisa melanjutkan lagi karena sudah tersimpan di sini. Nah, perintah berikutnya adalah di sini perintahnya udah ada ya. Tampilkan isi recordnya bagaimana seperti yang diperintahkan di slide di sini. Caranya saya udah buat. Nah, ini contohnya dulu. Kita mau menampilkan isi buku. Perintahnya tadi pakai select bintang from buku. Nah, ini datanya memang sudah diinput, tapi kalau teman-teman baru sebenarnya datanya masih kosong. Nah, saya kosongkan dulu deh. Nah, sudah saya kosongkan dulu ya. Saya coba select lagi. Nah, udah kosong nih. Saat kita tadi membuat satu tabel, otomatis pada saat kita pilih select bintang from buku ini masih kosong karena kita belum isi. Cara mengisi bagaimana? Perintah untuk mengisi tadi di sini udah ditentuin isi bukunya seperti ini. Isi data tabel bukunya ada B01 sampai 05 dan ini datanya. Nah, script contoh pengisiannya begini. Mengisinya dalam satu baris samping sekali isi. Nah, cara mengisi begini. Insert into buku,
kita sebutin fieldnya. Nah, ini sengaja saya pakai huruf kecil semua ya. Di sini kan contohnya ada yang pakai huruf besar, ada yang kecil, cuman kita seragamin aja semua huruf kecil biar gampang nanti kalau ada kesalahan. Pakai huruf kecil, insert into buku, ID buku, judul buku, penulis, tahun terbit, penerbit. Nah, ini harus dipisah dengan koma. Dan huruf ini ataupun kriteria penulisan harus sama persis seperti yang kita punya, yang udah pernah diinput di tabel ini. Salah sedikit pun kurang satu huruf atau hurufnya berlebihan pasti nggak mau kesimpan datanya. Nah, format seperti ini. Insert into buku, struktur fieldnya kita tulis, koma. Setelah itu nilainya apa? Value-nya di sini. Nilainya adalah nanti urutannya ID buku diisi dengan BK01. Nah, koma, urutan yang judul buku diisi dengan perahu kertas. Koma, urutan yang ketiga penulis diisi dengan Dewi Lestari. Dan seterusnya sampai penerbit. Nah, setiap isian ini diwakili dengan tanda kutip 1. BK ini ada kutip dari awal sama di akhir. Perahu kertas juga sama sampai akhir. Nah, karena ini berupa karakter yang diinput. Nanti bisa lagi kita punya contoh yang inputannya berupa angka, jadi tanpa kutip juga bisa. Nah, setelah itu saya kasih titik koma, saya enter. Query oke. Satu row ini affected, berarti ada yang mudah diproses sebanyak satu row. Coba kita select bintang from buku lagi ya, kita cek. Nah, sekarang udah ada seperti itu. Nah, ini kan isiannya sebanyak satu kali ya, satu kali inputan. Bagaimana kalau inputannya itu seperti ini dikatakan sampai langsung deh sekaligus? Gimana caranya? Ada caranya. Jadi kalau seandainya kita mau input ini, cara keduanya begini. Insert into buku, sama seperti yang baris pertama tadi. Insert into buku, judul, strukturnya disebutin, value-nya, urutannya B002, Laskar Pelangi. Sampai, nah, kelihatan nih, ini value-nya, urutannya sudah diinput. Tadi cara pertama harus diakhiri dengan titik koma. Tapi di sini saya lanjut dengan koma. Saya lanjutin lagi nih, B3 habis B3, koma, sang pemimpi, isinya. Jadi sama struktur isiannya seperti yang nilai sebelumnya. Cuman beda isiannya aja. Strukturnya sama. Nah, proses seperti ini berarti nanti dia menginput sekali perintah, dia akan menginput sebanyak 2 kali. Jadi data B02 sama B03 saya coba input, saya enter. Nah, record 2, duplikat duplikatnya kosong, nggak ada yang duplikat, nggak ada kesalahan. Record yang masuk ada 2. Kita coba select bintang from buku ya. Nah, masuk nih langsung 2. Jadi caranya seperti itu. Saya masukin lagi ya sisanya. Sisanya saya masukin. Nah, ini langsung masukin B04, 05 sama 06. Saya langsung cek. Nah, udah masuk semua. Nah, perintah berikutnya, setelah data ini udah masuk, ngolahnya sekarang. Ditampilin di berbasis aplikasi atau berbasis smartphone, website, itu nanti perintah-perintahnya yang sering digunakan seperti ini. Contoh, saya mau tampilin si record pada seluruh tabel buku. Tadi caranya udah ada ya, select bintang from buku. Ini udah kita coba tadi, select bintang from buku. Hasilnya seperti ini. Nah, cara berikutnya, tampilkan isi record tabel buku hanya buku dengan penerbitnya sebenarnya Abdi Jaya. Perintahnya begini. Nah, saya pilih penerbit, diambil dari buku, di mana penerbitnya sebenarnya Abdi Jaya. Harus sesuai. Nah, muncul nih. Yang penerbitnya Abdi Jaya aja. Memang ada yang nggak penerbit yang nggak di Abdi Jaya, ada nih, Wacana Ria. Dia nggak muncul di sini. Nah, kemudian
Perintah berikutnya, tampilkan isi rekod pengelolaan data berdasarkan penerbit. Select bintang from buku, group by penerbit, order by penerbit ascending. Nah, saya nampilin buku, cuman yang penerbitnya satu aja. Kalau yang data lain ketemu penerbitnya sama, nggak usah dimunculin. Kayak gini perintahnya. Grup by penerbit, jadi yang penerbitnya sama digrupkan jadi satu, kemudian nanti diurutkan berdasarkan penerbit ascending. A, yang rupanya data paling awal muncul duluan. Selanjutnya, nah ini ada perintah tampilkan isi rekod pengurutan data berdasarkan penerbit. Hampir sama seperti sebelumnya ya, cuman yang ini munculnya semuanya. Order by penerbit ascending. Kemudian, tampilkan isi rekod hanya judul buku, penulis, dan tahun terbit. Ini tinggal kita sebutin, nggak usah pakai bintang, select judul buku, penulis, penerbit, from buku. Hasilnya seperti ini. Kemudian, nah ini ada yang unik nih. Tampilkan isi rekod dengan penulis bernama depan hurufnya A. Saya mau cari nih. Saya cari di tabel buku di mana penulisnya diawali dengan huruf A. Jadi penulisan seperti ini. Kutip A persen. Jadi setelah A itu apa aja hurufnya. Nanti dibaca seperti itu di perintahnya. Pokoknya yang penting huruf awalnya harus A. Terus dia diikuti dengan tanda persen. Berarti huruf depannya A, yang dicari belakangnya terserah mau apa aja. Saya coba muncul penulis dengan huruf depannya A. Lanjut, tampilkan isi rekod dengan tahun terbitnya di bawah 2005. Ini perintahnya. Nah, tahun terbit 2004, 2003 muncul. Kemudian, tampilkan isi rekod dengan judul buku mengandung kata SQL. Perintahnya seperti ini. Kalau tadi pakai persen A ya A, kemudian belakang terserah. Kalau sekarang, judul bukunya dicari ada kata SQL. Nah, di depannya terserah mau huruf apa, di belakangnya terserah mau huruf apa. Yang penting, saya nemu kata SQL. Seperti ini perintahnya. Nah, ketemu satu nih. Yang judul bukunya ditulisan SQL. Lanjutnya, ini simple. Dia cuma menambahkan si rekod dengan penulisnya namanya Dewi Lestari. Muncul cuma satu. Kemudian isi rekod hanya judul buku, penulis, berdasarkan penulis. Order by-nya penulis. Seperti ini. Sama, nggak jauh beda caranya, sederhana. Tambahin isi rekod judul buku, penulis, kemudian misalkan penulis secara descending. Sama seperti tadi, cuman bedanya dia penulis sebagai ascending, A nya dia muncul duluan, tapi kalau descending hasilnya nah hanya paling belakang, terbalik dia jadinya. Kemudian judul buku, penulis, tahun terbit dimunculkan, tapi tahun terbitnya kurang dari 2005. Hasilnya nah ini simple ya, sederhana aja, tulisnya kurang dari 2005. Lanjutnya, tampil isi rekod hanya judul buku, tahun terbit, penulis tahun 2005, lalu urutan berdasarkan tahun terbit secara descending. Nah, cara sama hampir mirip seperti tadi, cuman pas dihasilkan tahun terbitnya yang paling belakang paling baru dimunculkan. Kemudian terakhir nih, saya nampilkan isi rekod hanya judul buku, penulis, penerbit dengan penulisnya namanya Andrea Hirata, lalu urutan misalkan descending dari judul buku. Ini perintahnya. Nah, seperti ini. Nah, itulah cara sederhana untuk kita belajar DML. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.